Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Mimpi jadi nyata. Di tengah keramaian kehidupan sehari-hari, Tiara menjalani rutinitasnya dengan penuh harapan dan impian. Namun, dalam kegelapan malam, saat tidurnya membawa dia ke dunia lain, sebuah kisah yang tak terduga dimulai. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pria misterius bernama Damar, yang mengubah pandangannya tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar ilusi. Mereka menggugah perasaannya dan menyisakan pertanyaan yang menghantuinya. Kini, Tiara harus menghadapi kenyataan yang semakin rumit dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Simak sampai habis ya. Markilai, mari kita mulai. Hai, buat kamu yang lagi nganggur, yang ingin mendaftar jadi driver Maxim, tanpa SIM bisa. Kendaraan jadul juga bisa. Mobil dan motor bisa, silakan WA 082283998955. Sekali lagi 082283998955. Cuma 5 menit akun langsung jadi dan bisa langsung narik. Admin hanya 50.000 aja. Bisa ke seluruh Indonesia. Ditunggu ya. Terima kasih. Seperti biasa di malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang berbeda dari yang lain. Cerita ini mengisahkan tentang mimpi misterius yang gak cuma berhenti di dunia mimpi, tapi terus berlanjut hingga ke dunia nyata. Siap-siap, cerita kali ini panjang, mungkin hampir 2 jam. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Cerita malam ini berasal dari seorang teman kita yang namanya sengaja aku samarkan jadi Tiara. Tiara ini berasal dari Malaysia, dan saat ini dia berumur 28 tahun. Kenapa penting nyebutin umurnya sekarang? Karena gangguan yang dialami sudah berlangsung lama. Bahkan sejak tahun 2003, waktu dia masih berumur 10 tahun. Jadi waktu itu, Tiara masih tinggal bareng keluarga di sebuah rumah tua bersama ibunya, almarhum ayah tirinya, neneknya, almarhum kakeknya, dan 4 adiknya. Tiara ini anak sulung di keluarganya. Tempat tinggal mereka waktu itu dikelilingi oleh hutan yang lebat. Cuma ada 3 rumah lain di sekitar mereka, dengan jarak yang lumayan jauh satu sama lain. Tiara bilang, sekarang sih daerah itu sudah ramai dan hutan di sekelilingnya sudah nggak seseram dulu. Cerita ini dimulai dari suatu malam, ketika Tiara mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, Tiara sedang duduk di tangga rumah sambil memegang buku dan pensil, seperti lagi ngerjain PR. Tiba-tiba, dia merasa ada yang mengawasinya. Saat dia menengok, dia melihat seorang pria berdiri nggak jauh darinya, mungkin sekitar 2 meter di depannya. Pria itu tampan sekali. Bajunya mewah, seperti pakaian seorang pangeran. Baju berwarna kuning keemasan dengan tali pinggang dari selendang hijau yang dililit rapi. Ujung selendangnya terurai ke belakang bahunya. Dengan senyum tenang, pria itu menatap Tiara dan berkata, "Apa kabar, kekasihku? Setelah sekian lama, akhirnya aku diizinkan untuk bertemu denganmu. Ayo, ikut aku. Aku ingin membawamu ke kampung halamanku." Pria itu mendekat perlahan, mengulurkan tangannya ke arah Tiara seolah ingin mengajaknya pergi. Tiara masih duduk terdiam, nggak mengucapkan sepatah kata pun. Di benaknya, muncul banyak pertanyaan. Siapa pria ini? Kok tiba-tiba muncul di depan aku? Tapi entah kenapa, meskipun pria itu terasa asing, Tiara nggak merasa takut. Sosoknya terlihat seperti manusia biasa, bukan hantu atau makhluk seram. Pria itu sangat tampan, dengan pakaian yang begitu elegan, berwarna kuning keemasan dengan selendang hijau di pinggangnya. Dan anehnya lagi, suasana di mimpi itu seperti menjelang senja.
masih ada sisa-sisa sinar matahari yang menerangi mereka. Pria itu tersenyum lagi dan berkata, "Ayo kita pergi." Kali ini Tiara mulai penasaran, lalu bertanya, "Mau kemana kita?" Dengan tenang, pria itu menunjuk ke arah hutan. Tiara mengikuti arah yang ditunjuknya, dan saat dia melihatnya, dia terpana. Di jalan setapak menuju hutan, terhampar kain panjang berwarna kuning dan hijau, seperti karpet yang terhampar menuju hutan lebat di kejauhan. Tiara melihat semua itu tanpa rasa takut, malah seolah-olah merasa tertarik untuk mengikuti. Tiara pun berkata, "Tunggu sebentar ya, aku mau izin dulu sama nenekku." Namun sebelum Tiara beranjak, pria itu buru-buru berkata, "Tidak usah, kau tak perlu izin, kampungku dekat kok. Hanya di ujung selendang ini, bentar aja." Tapi Tiara tetap ingin izin ke neneknya. Dia berpikir mungkin dengan begitu, dia bisa main agak lama di tempat pria ini. Tapi belum sempat Tiara berdiri, tiba-tiba neneknya muncul di ambang pintu rumah. Dengan cepat, nenek Tiara menarik tangan Tiara sambil menatap tajam ke arah pria itu. Wajah neneknya penuh kemarahan dan kekhawatiran. Dengan suara keras, neneknya berkata kepada pria itu, "Jangan pernah berharap kau bisa membawa cucuku ke kampungmu. Kau pikir aku tak tahu siapa kau? Pergi dari sini, dan jangan pernah datang lagi." Pria itu hanya diam, tetap dengan senyum tipis di wajahnya. Nenek Tiara lantas menarik Tiara masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. Prak, pintu ditutup rapat. Setelah itu, neneknya menatap Tiara dengan penuh keseriusan dan berkata, "Dengar, jangan pernah ikut dia. Kita nggak kenal siapa dia." Tiara hanya bisa mengangguk. "Iya, Nek," katanya sambil menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, dia berniat menutup jendela. Masih dalam mimpi, tapi suasana terasa sangat nyata. Saat Tiara mengintip keluar, tak sengaja dia melihat pria itu masih berdiri di depan tangga rumahnya, menatap ke arah jendela kamar Tiara. Pria itu melambaikan tangan sambil tersenyum dan berkata, "Nanti aku datang lagi. Ya, tunggu aku." Waktu berlalu, dan Tiara pun melupakan mimpi-mimpi aneh itu seiring dengan kesibukan hariannya. Namun, ketika usianya menginjak 12 tahun, tepat di malam ulang tahunnya, mimpi itu kembali datang, sama persis dengan detail yang tak berubah sejak 2 tahun lalu. Dalam mimpinya, Tiara duduk di tangga rumahnya sambil memegang buku dan pensil. Lalu, pria tampan itu muncul lagi, masih dengan pakaian kuning keemasan dan selendang hijau di pinggangnya. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya, dan sekali lagi berkata, "Ayo, ikut aku. Kampungku hanya di ujung selendang ini." Tiara merasa ada yang aneh, seperti deja vu, karena ingatan dari 2 tahun lalu langsung memenuhi benaknya. Tetapi, di sisi lain, perasaan ingin tahu semakin besar. Namun, sama seperti sebelumnya, sebelum sempat Tiara merespons, neneknya muncul dari dalam rumah. Dengan tatapan tajam, neneknya berkata tegas pada pria itu, "Jangan harap kau bisa membawa cucuku. Pergilah." Kali ini, perasaan takut mulai merayap di hati Tiara. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang terasa nyata meskipun hanya di dalam mimpinya. Saat terbangun keesokan paginya, Tiara merasakan sensasi yang belum pernah ia alami. Perasaan cemas, seolah ada sesuatu yang sedang memanggilnya dari balik alam mimpi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Seiring berjalannya waktu, mimpi itu semakin sering datang, dan setiap kali muncul, Tiara merasakan detil yang semakin nyata. Sampai suatu hari, di tengah kepanikannya, Tiara mencoba berbicara dengan neneknya. "Nek, aku sering mimpi ketemu laki-laki aneh di tangga rumah," kata Tiara. Neneknya terlihat terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Cucu, jangan sampai kamu terbawa. Ada banyak makhluk yang suka mengganggu di alam lain. Mereka akan terus mencoba mendekati kita, terutama kalau mereka merasa kita punya sesuatu yang mereka inginkan." Sejak percakapan itu, Tiara semakin takut. Ia pun semakin berhati-hati, tidak berani lagi duduk sendirian di tangga rumah, bahkan ketika siang hari. Namun, setiap malam, saat dia kembali ke alam tidur, mimpi itu terus datang, seakan pria misterius itu tidak akan menyerah sampai berhasil membawa Tiara ke kampungnya. Tiara terdiam mendengar kata-kata pria itu, seolah ada rasa bersalah yang tidak ia mengerti. Dalam mimpi itu, pria tersebut terus menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan.
Tiara hanya berdiri terpaku, bingung, tak tahu apa yang harus ia katakan atau lakukan. Setelah beberapa saat, pria itu pun melanjutkan dengan suara pelan. Aku sudah menunggu begitu lama, tapi sekarang kau sudah menjadi milik orang lain. Kata-kata itu membuat Tiara merasakan keanehan yang semakin besar. Ada perasaan sedih yang tak jelas asalnya, seolah-olah ada ikatan yang terputus di antara mereka. Meskipun Tiara sendiri tidak tahu ikatan apa yang dimaksud pria itu. Pria tersebut kemudian berkata, "Selamat tinggal, Tiara." Ia berbalik, berjalan menjauh perlahan dengan langkah gontai, dan mulai menghilang dalam kabut senja yang menyelimuti tempat itu. Tiara hanya bisa memandangnya pergi, tak bisa berbuat apa-apa. Hatinya terasa berat, meskipun ia sendiri bingung mengapa ada rasa kehilangan yang begitu besar. Begitu terbangun dari mimpi itu, Tiara merasa lega sekaligus hampa. Lega karena sepertinya itulah terakhir kalinya ia melihat pria misterius itu. Namun di sisi lain, ada rasa aneh yang terus menghantui pikirannya. Selama beberapa hari setelah mimpi itu, Tiara sering melamun dan merasa kehilangan, meskipun ia sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang hilang dari hidupnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hidup Tiara pun kembali normal. Ia fokus pada kehamilannya dan keluarga barunya. Mimpi tentang pria misterius itu benar-benar berhenti setelah kejadian terakhir itu. Tiara pun akhirnya dapat menikmati hari-harinya tanpa diganggu oleh mimpi yang sama selama bertahun-tahun. Hingga kini, Tiara tidak pernah mengetahui siapa pria itu dan mengapa ia terus muncul dalam mimpinya selama 14 tahun. Semua masih menjadi misteri yang ia bawa dalam hati. Satu hal yang pasti, sejak pertemuan terakhir di mimpi itu, Tiara merasa telah benar-benar melepaskan sesuatu dari masa lalunya, sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Tiara mendengarkan suaminya dengan penuh perhatian. Suaminya melanjutkan, "Laki-laki itu hanya diam, berdiri sambil menatap kita dari kejauhan dengan ekspresi sedih. Tapi, anehnya, setiap kali aku ingin mendekatinya, tubuhku terasa berat dan sulit untuk bergerak, seolah-olah ada yang menghalangi." Tiara semakin merinding mendengar cerita suaminya. Di satu sisi, ia teringat pada pria misterius yang sering muncul di mimpinya. Tapi, di sisi lain, ia bingung kenapa suaminya juga bisa bermimpi sosok yang mirip dengan pria itu. Padahal ia tak pernah menceritakan apapun tentang mimpi-mimpinya. Setelah mendengar cerita itu, Tiara mulai semakin yakin bahwa mungkin ada kaitan antara pria misterius dalam mimpinya dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi dalam hidupnya. Rasa takut dan penasaran semakin menguasainya. Tiara dan suaminya pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari orang pintar di kampung untuk mencari tahu lebih dalam tentang mimpi-mimpi ini dan kenapa setiap kali Tiara hamil, ia mengalami kejadian yang sama. Mereka pun pergi menemui seorang dukun yang terkenal bisa membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan dunia gaib. Sesampainya di sana, dukun itu mendengarkan cerita Tiara dan suaminya dengan seksama. Setelah itu, ia terdiam, memejamkan matanya, dan tampak seperti berkomunikasi dengan dunia lain. Setelah beberapa saat, dukun itu membuka mata dan berkata, "Ada sosok yang sudah lama mengikuti Tiara. Dia merasa memiliki ikatan yang kuat denganmu. Seolah-olah kalian pernah memiliki janji di masa lalu yang belum terpenuhi. Sosok ini ingin mengambilmu, dan itulah sebabnya ia terus muncul di mimpi-mimpimu, terutama setiap kali kamu hamil, karena ia merasa itu adalah tanda kamu benar-benar milik orang lain." Dukun itu menatap Tiara dengan serius dan berkata, "Jika kamu ingin lepas dari pengaruhnya, kamu harus meminta maaf dan memutuskan ikatan itu dengan tulus. Berdoalah dan katakan bahwa kamu sudah memiliki kehidupan sendiri di sini, dan mintalah dia untuk pergi dengan tenang." Tiara merasa sedikit lega dan mengucapkan terima kasih kepada dukun tersebut. Setibanya di rumah, Tiara pun menjalankan saran dukun itu. Ia berdoa dengan penuh perasaan, meminta maaf kepada sosok di mimpinya, dan memintanya untuk pergi dengan damai. Sejak hari itu, mimpi-mimpi tentang pria misterius itu perlahan menghilang. Tiara pun akhirnya bisa menikmati hidupnya tanpa dihantui mimpi-mimpi yang aneh. Setahun kemudian, Tiara akhirnya melahirkan seorang anak dengan selamat, tanpa ada gangguan dari sosok misterius itu lagi. Akhirnya, Tiara benar-benar merasa bebas, dan ia yakin sosok itu sudah menemukan jalannya untuk pergi dengan tenang. Sejak mendengar cerita dari suaminya,
Tiara mulai merasa ada hal yang tidak beres. Setiap malam, ia malah menantikan agar pria misterius itu kembali muncul dalam mimpinya. Perasaan aneh seperti kecanduan atau rasa penasaran yang mendalam semakin menguasai pikirannya. Ia tak mengerti kenapa, tapi ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya merasa terikat dan ingin tahu lebih banyak. Malam demi malam, Tiara berharap bisa bertemu lagi dengan pria tersebut. Bahkan jika hanya di dalam mimpi, rasa penasaran ini perlahan menggerogoti dirinya hingga ia sulit untuk tidur nyenyak. Kadang, ia merasa aneh sendiri karena mulai merindukan sosok yang seharusnya ia takuti. Perasaan aneh itu semakin kuat setiap kali Tiara gagal memimpikannya pria itu, dan justru muncul sebagai rasa hampa yang tak bisa ia jelaskan. Suaminya pun mulai merasakan perubahan pada diri Tiara. Tiara tampak sering melamun, pandangannya kosong, dan sering terbangun tengah malam dengan ekspresi bingung. Ketika suaminya menanyakan keadaannya, Tiara selalu mengelak, berpura-pura mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, ada pertanyaan yang terus menggantung. Siapa sebenarnya pria itu? Dan apa yang dia inginkan darinya? Hingga pada suatu malam, setelah berhari-hari tidak bermimpi tentang pria tersebut, Tiara akhirnya kembali memimpikannya. Dalam mimpi itu, pria tersebut berdiri di tepi jurang yang gelap, tatapannya kosong dan sedih. Kali ini, Tiara memberanikan diri untuk berbicara padanya. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu selalu datang ke mimpiku?" tanya Tiara. Pria itu menatapnya dengan senyum tipis dan berkata dengan suara lirih, "Aku hanya ingin menagih janji yang pernah kau ucapkan dulu." Tiara kebingungan. "Janji apa? Aku tidak pernah berjanji apapun denganmu." Pria itu mengangguk pelan. "Kamu mungkin tidak ingat, tapi kita memiliki ikatan yang kuat, ikatan yang kamu buat di kehidupan sebelumnya." Mendengar itu, Tiara terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria tersebut menghilang perlahan dalam kegelapan. Tiara terbangun dengan tubuh gemetar, merasa seolah ada sesuatu yang telah menyusup jauh ke dalam hidupnya tanpa ia sadari. Mendengar cerita Tiara, suaminya langsung terdiam. Ia tak menyangka bahwa sosok misterius dalam mimpinya ternyata sudah menghantui istrinya sejak usia 10 tahun. Tiara melanjutkan ceritanya, menceritakan detail demi detail tentang mimpi yang terus berulang itu. Bagaimana sosok pria tersebut semakin lusuh, hingga kemunculannya berbarengan dengan keguguran yang dialami Tiara setelah mereka menikah. "Bang, jujur aja, aku nggak ngerti kenapa dia terus datang dalam mimpiku. Tapi semakin sering aku melihatnya, aku malah jadi merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan," kata Tiara dengan nada resah. Suaminya mencoba mencerna cerita tersebut. "Jadi, kamu rasa dia ini punya maksud tertentu? Atau mungkin dia hanya sosok biasa dalam mimpi?" tanyanya. Tiara menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Bang, tapi aku merasa ada ikatan yang kuat dengannya. Aneh memang, tapi aku merasa dia seperti menunggu sesuatu dariku." Di tengah percakapan yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti ketukan pelan di jendela kamar. Mereka langsung saling memandang dengan tatapan bingung dan was-was. Padahal, mereka tinggal di apartemen lantai atas, dan jendela kamar mereka tidak mungkin bisa dicapai dari luar. "Bang, apa kamu dengar itu?" bisik Tiara dengan suara bergetar. Suaminya mengangguk. Dengan hati-hati, ia bangkit untuk mendekati jendela. Perlahan-lahan, ia membuka tirai jendela, tapi yang terlihat hanya gelap malam. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Meski tidak melihat apapun, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ada kehadiran yang tak terlihat di sana. Tiara merasa semakin takut. Ia mulai teringat cerita neneknya tentang roh-roh yang tak tenang karena janji yang belum ditepati. Suaminya kemudian menutup tirai jendela dan kembali duduk di samping Tiara. "Sayang, aku rasa kita perlu mencari tahu lebih jauh tentang mimpi ini. Mungkin ada cara lain untuk mengerti pesan yang ingin dia sampaikan. Kita coba bicara dengan orang yang lebih mengerti soal mimpi dan alam gaib," ucap suaminya sambil menggenggam tangan Tiara dengan erat. Tiara mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk mencari bantuan, berharap bisa mengakhiri teror mimpi yang menghantui pernikahan mereka. Sebuah pertanyaan terus mengusik hati mereka. Apa sebenarnya maksud dari kehadiran pria misterius itu? Tiara semakin bingung dan takut melihat kondisi kamarnya yang penuh jejak tanah hitam. Ia mencoba memeriksa sekitar,
berusaha menemukan logika di balik kejadian aneh itu. Bagaimana bisa ada jejak tanah hitam di lantai apartemen mereka, padahal apartemen itu tidak memiliki taman atau akses langsung ke tanah. Dalam kebingungannya, Tiara memutuskan untuk mendatangi suaminya yang berada di ruang tamu. Dengan perasaan was-was dan gemetar, ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat di kamar. Suaminya awalnya bingung, tapi melihat ketakutan di wajah Tiara, ia segera mendampingi istrinya kembali ke kamar untuk memeriksa lebih lanjut. Ketika mereka kembali ke kamar, suaminya juga melihat jejak tanah itu, dan mereka saling memandang, merasa bingung dan ketakutan. Suaminya pun akhirnya percaya bahwa kejadian ini lebih dari sekadar mimpi atau permainan cemburu. Sayang, ini kayaknya memang bukan hal biasa. Aku nggak tahu ini dari mana, tapi kita perlu cari bantuan. Mungkin ada sesuatu atau seseorang yang ingin menyampaikan pesan lewat mimpi kamu, ucap suaminya dengan suara bergetar. Tiara mengangguk. Kali ini tidak ada perasaan ragu atau cemburu dari suaminya, hanya kekhawatiran dan keinginan untuk membantu. Mereka sepakat untuk berkonsultasi ke orang pintar atau paranormal yang mungkin bisa menjelaskan makna dari mimpi dan kejadian aneh tersebut. Keesokan harinya, Tiara dan suaminya pergi ke seorang paranormal terkenal di kota. Setelah mendengarkan cerita Tiara dengan seksama, paranormal itu menyarankan mereka melakukan ritual untuk memutus ikatan yang mungkin telah lama terjalin antara Tiara dan sosok pria dalam mimpi tersebut. Sepertinya, ada janji atau ikatan yang terjalin sejak lama. Mungkin sejak kamu masih kecil, ini yang membuat sosok itu terus muncul. Bahkan setelah kamu menikah, sosok itu tidak bisa tenang dan terus menghampirimu, ucap paranormal itu. Tiara dan suaminya mengikuti saran paranormal tersebut. Mereka melakukan ritual pemutusan ikatan di bawah bimbingan sang paranormal, berharap agar sosok pria itu berhenti mengganggu kehidupan mereka. Setelah ritual selesai, Tiara merasakan perasaan yang lebih tenang, seperti beban besar yang akhirnya terangkat. Sejak malam itu, Tiara tidak lagi bermimpi tentang pria misterius tersebut. Hubungannya dengan suaminya pun kembali harmonis, dan mereka melanjutkan hidup tanpa dihantui oleh mimpi dan kejadian aneh. Namun, di hati Tiara masih tersimpan rasa penasaran, siapa sebenarnya pria dalam mimpinya itu, dan apa yang telah ia janjikan padanya di masa lalu. Tiara hanya terdiam mendengar sosok lelaki itu berbicara dalam mimpinya. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam hatinya, membuatnya tak sanggup untuk berkata apa-apa. Pria itu tampak begitu tulus, namun juga penuh kesedihan dan penyesalan. Aku tahu, sekarang kamu sudah punya hidup yang bahagia dengan suamimu. Tapi ketahuilah, aku tak pernah bisa melepaskan ikatan ini. Aku terikat oleh sumpah yang kubuat sendiri, lanjutnya dengan suara yang terdengar getir. Tiara mencoba menenangkan diri dalam mimpinya dan akhirnya bertanya, "Sebenarnya, siapa kamu? Kenapa kamu terus datang ke dalam hidupku? Apa yang kamu inginkan dariku?" Pria itu terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. "Namaku adalah Damar, dan aku adalah pangeran dari kerajaan lama yang kini hanya tinggal kenangan. Saat kau masih kecil, jiwamu pernah bersinggungan denganku di alam bawah sadar. Sejak saat itu, aku melihatmu sebagai sosok yang ditakdirkan untukku. Tapi seiring waktu, aku sadar bahwa duniaku dan duniamu berbeda." Tiara merasa terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia mulai teringat akan mimpi-mimpinya sejak kecil, saat ia sering bertemu dengan sosok pria misterius ini. Semua kini terasa lebih masuk akal, namun tetap sulit diterima. "Tapi aku sudah menikah, aku sudah memiliki hidupku sendiri," ucap Tiara dengan nada memohon, seakan berharap pria itu mengerti dan mau meninggalkannya. Sosok pria itu tersenyum sedih. "Aku tahu, aku hanya ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya, untuk mengucapkan selamat tinggal dan melepaskanmu dari ikatan ini. Aku akan pergi dan takkan mengganggu hidupmu lagi. Maafkan aku telah membuatmu merasa tidak nyaman." Tiara merasa lega, tapi juga ada sedikit rasa hampa saat pria itu perlahan memudar dari pandangannya. Sebelum sosoknya benar-benar hilang, pria itu berbisik, "Selamat tinggal, Tiara. Semoga kamu selalu bahagia." Tiara terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia menatap suaminya yang masih tertidur lelap di sebelahnya. Setelah beberapa saat, ia merasa beban yang selama ini menghantuinya perlahan-lahan menghilang. Pagi harinya,
Tiara bercerita kepada suaminya tentang mimpinya semalam. Suaminya terkejut, namun kali ini ia tak merasakan kecemburuan atau kemarahan seperti sebelumnya. Mereka berdua sepakat bahwa mimpi tersebut adalah akhir dari kehadiran sosok pria itu dalam kehidupan Tiara. Dengan penuh keyakinan, mereka melanjutkan hidup, meyakini bahwa apa yang terjadi hanyalah masa lalu yang sudah ditinggalkan. Karena itulah aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Karena telah mempertemukan aku dengan dia di dalam mimpi, Tiara melanjutkan. Namun, aku juga ingin memperjelas bahwa aku telah memilih hidupku di sini, di dunia nyata, bersama suamiku. Seketika, suasana di dalam ruangan berubah. Wanita cantik yang menyambutnya terlihat sedih. Sementara pria itu, Damar, menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Kami mengerti, Tiara, jawab sang ibu. Kami tidak ingin memaksamu memilih antara dunia ini dan dunia yang kau jalani saat ini. Namun, kami juga ingin kamu tahu bahwa cinta Damar untukmu adalah sesuatu yang sangat tulus. Tiara merasa berdesir mendengar pernyataan itu. Ia melihat ke arah Damar, yang tampak berjuang menahan emosinya. Aku mencintaimu tanpa syarat, Tiara, katanya lembut. Tapi aku juga menghargai keputusanmu. Jika kamu lebih bahagia dengan suamimu, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Namun, izinkan aku menjaga kenangan ini. Dan tentang anak-anak itu, Tiara mulai ragu. Aku tidak ingin kehilangan mereka. Meskipun aku tidak mengenalmu dengan baik, aku merasa terhubung dengan mereka, dan mereka adalah bagian dari diriku. Damar mengangguk, memahami keraguan Tiara. Mereka adalah bagian dari jiwaku dan jiwamu. Mereka akan selalu ada di sini, katanya, sambil menunjukkan ke arah 3 anak laki-laki yang tampak berlarian di sekitar rumah. Mereka adalah simbol cinta kita, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Tiara terdiam, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Ia merasa seakan terjebak antara dua dunia, dua pilihan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang mereka, tentang semua ini, katanya perlahan. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan suamiku begitu saja. Sang ibu menatap Tiara dengan penuh pengertian. Kami tidak ingin memaksamu, Tiara. Jika kamu ingin melihat anak-anak ini, kami akan membiarkanmu mengunjungi mereka di mimpimu. Namun, ikatan ini tidak akan memaksa kamu untuk meninggalkan dunia yang telah kau pilih. Tiara merasa lega mendengar hal itu. Terima kasih, ucapnya, aku ingin tetap terhubung dengan mereka, meskipun hanya dalam mimpi. Setelah berbincang, Damar mendekat dan menggenggam tangan Tiara. Aku akan selalu ada untukmu, meskipun hanya dalam mimpi. Ikatan ini akan selalu mengikat kita, meskipun kita tidak berada di dunia yang sama. Di saat itu, Tiara merasa kehangatan dan rasa aman yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa saatnya untuk kembali ke dunianya. Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa mengabaikan hidupku yang sekarang. Damar mengangguk dengan penuh pengertian. Aku akan menunggumu di setiap mimpimu. Tiara, ingatlah, cinta kita akan selalu ada, meski kita terpisah oleh dua dunia. Dengan perlahan, suasana di sekitar mulai memudar. Tiara merasa seperti sedang melayang, kembali ke tempat tidurnya di apartemen bersama suaminya. Ketika ia terbangun, semua kenangan itu terasa sangat nyata. Malam itu, Tiara menyadari bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus memiliki. Ia bisa mencintai Damar dalam mimpinya, sambil tetap mencintai suaminya di dunia nyata. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua yang terjadi bisa membawa kebahagiaan untuk semua orang yang terlibat. Semenjak malam itu, Tiara mulai mengunjungi Damar dan anak-anaknya dalam mimpinya. Menikmati kebersamaan meski hanya dalam mimpi, ia merasa beruntung bisa memiliki cinta yang begitu mendalam, dan berusaha menjalani hidupnya dengan seimbang antara dua dunia yang berbeda. Tiara merasa seperti terjebak antara dua dunia, antara realita yang baru saja ia alami di dalam mimpinya dan berita mengejutkan yang baru saja ia dengar. Kegembiraan dan kebingungan bercampur aduk dalam hatinya. Hamil anak kembar, ucapnya pelan, masih mencoba mencerna informasi itu. Suaminya, Arman, yang duduk di sampingnya, memandang Tiara dengan penuh kasih. Ya, sayang, kita akan menjadi orang tua, ini adalah kabar yang sangat bahagia. Dan kita harus bersyukur, katanya dengan lembut. Namun, Tiara tidak bisa mengalihkan pikirannya dari mimpi yang baru saja ia alami. Sementara Arman berusaha untuk menenangkan Tiara,
Pikirannya melayang kembali ke Damar, pria dalam mimpinya. Apa semua ini ada hubungannya dengan mimpi itu? Pikirnya, apakah pertemuan itu memiliki makna lebih dari sekadar mimpi? Tiara berusaha untuk tetap tenang, tapi bayangan Damar dan ketiga anak laki-lakinya terus menghantuinya. Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi di sana, katanya dalam hati. Tapi aku juga tidak ingin mengabaikan tanggung jawabku di sini. Setelah beberapa saat, Ibu Tiara kembali ke dalam kamar, melihat putrinya yang tampak bingung. "Sayang, kamu baik-baik saja? Kami khawatir tentang kamu," tanya ibunya dengan nada lembut. Tiara mengangguk, meskipun pikirannya masih kacau. "Ya, Bu, aku baik-baik saja," jawabnya sambil memaksa senyum, hanya sedikit terkejut dengan kabar ini. "Aku akan membantumu melalui semuanya," kata Ibu Tiara. "Kamu tidak sendiri dalam ini." Setelah semua kerabatnya keluar, Tiara merasakan kebisingan dalam pikirannya mulai mereda. Ia menatap Arman yang tersenyum padanya, memberikan rasa aman yang selama ini dibutuhkannya. Mungkin ini saatnya untuk fokus pada hidupku di sini, pikirnya. Beberapa hari berlalu, dan Tiara berusaha beradaptasi dengan kehamilannya. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, perubahan fisik dan emosional. Namun, mimpinya tentang Damar terus muncul. Kadang membuatnya merasa bersalah, tetapi di lain waktu, memberikan kenyamanan. Suatu malam, setelah merasakan tendangan pertamanya, Tiara terbangun dari tidur dan menemukan dirinya lagi di tepi air terjun dalam mimpinya. Damar sudah menunggunya dengan senyuman. "Selamat, Tiara, kau akan segera menjadi ibu," katanya, suaranya lembut dan hangat. "Aku sangat bangga padamu." Tiara merasa campur aduk. "Tapi aku juga hamil dengan suamiku. Damar, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Damar mendekat dan meraih tangannya. "Hiduplah dengan kebahagiaanmu, Tiara. Aku tidak ingin memaksamu memilih. Cintaku padamu tidak akan mengubah pilihanmu. Biarkan aku menjadi bagian dari hidupmu, meskipun hanya dalam mimpimu." Tiara menatap Damar, terharu oleh kata-katanya. "Aku tidak bisa mengabaikan kamu begitu saja, Damar, namun, aku juga tidak bisa melupakan suamiku dan tanggung jawabku. Ketika saatnya tiba, jika kau ingin, kau bisa kembali ke sini. Air terjun ini akan selalu menjadi tempat kita," Damar menjelaskan. "Kau bisa mengingat semua kenangan itu tanpa rasa bersalah. Cinta tidak harus mengorbankan kebahagiaan yang sudah kau bangun." Ketika Tiara terbangun lagi, ia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa walaupun ada cinta dalam mimpinya, hidupnya di dunia nyata tetaplah prioritas utama. Tiara bertekad untuk menjalani perannya sebagai ibu dengan penuh cinta, sementara tetap menjaga kenangan manis dari Damar dalam hatinya. Kehidupan sehari-hari pun berlanjut. Tiara mulai menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut anak kembarnya. Setiap langkah yang diambilnya, ia merasa seolah ada dua dunia yang saling berdampingan, dunia nyata dengan keluarganya, dan dunia mimpi dengan Damar. Dari waktu ke waktu, Tiara melanjutkan kunjungan ke air terjun dalam mimpinya. Damar selalu menyambutnya dengan senyuman hangat, dan dalam setiap pertemuan, mereka saling berbagi cerita, harapan, dan cinta yang tidak terucapkan. Akhirnya, Tiara belajar untuk tidak merasa terjebak. Ia tahu bahwa ia bisa mencintai tanpa harus mengorbankan satu sama lain. Ia memiliki keluarganya di dunia nyata dan kenangan indah yang terus hidup dalam mimpinya, memberi warna dalam hidupnya yang baru. Setelah Tiara keluar dari kamar mandi, pikirannya masih penuh dengan kebingungan antara dunia nyata dan mimpi yang ia alami. Ia berusaha menenangkan diri sebelum kembali bertemu dengan suaminya dan keluarganya. Namun, rasa bersalah yang menggelayuti hatinya tak kunjung pudar. Apakah semua ini hanya mimpi? Atau ada yang lebih dari itu? Pikirnya. Ketika kembali ke ruang tamu, Arman dan keluarganya sedang duduk menunggu. Mereka tampak khawatir, tetapi senyuman muncul di wajah mereka saat melihat Tiara. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Arman dengan nada lembut. Tiara mengangguk dan duduk di samping suaminya, berusaha untuk tersenyum meskipun hatinya berat. "Iya, sayang, hanya sedikit bingung. Banyak yang terjadi," jawab Tiara, berusaha mengalihkan perhatian dari mimpi yang menghantuinya. Arman menggenggam tangannya erat, seolah ingin memberinya kekuatan. "Apa kamu sudah siap untuk berbicara tentang rencana kita selanjutnya?" tanya Arman. Mengubah topik,
Tiara merasa bersyukur akan perhatian suaminya. Mereka mulai membahas persiapan untuk kedatangan anak kembar mereka, rencana liburan, dan bagaimana mereka akan menghadapi kehidupan baru sebagai orang tua. Namun, meskipun Tiara berusaha untuk fokus pada rencana masa depan, pikirannya kembali terjebak dalam kenangan malam itu di air terjun dan kehadiran Damar. Dia merasakan ketidakpastian dan ketakutan. Apa yang akan terjadi jika Damar datang lagi? Tanyanya dalam hati. Beberapa hari kemudian, ketika Tiara sedang berbelanja untuk kebutuhan bayinya, ia teringat dengan jelas saat ia berenang di air terjun dalam mimpinya. Saat itu, Damar muncul dan memeluknya. Perasaannya begitu nyata, dan ia masih bisa merasakan kehangatan pelukan itu. Aku harus bisa mengendalikan semua ini, pikir Tiara. Saat kembali ke rumah, Tiara mendapati Arman sudah menunggu dengan senyum. Aku sudah memesan ultrasound untuk kita lihat kondisi anak-anak, katanya dengan antusias. Tiara merasa bahagia, tetapi ada rasa khawatir yang muncul di dalam dirinya. Apa yang akan kukatakan jika mereka bertanya tentang mimpi ini? Tanyanya dalam hati. Setelah melakukan pemeriksaan, Tiara merasa lebih tenang saat melihat gambar anak kembarnya di layar. Namun, saat Arman berbicara penuh semangat tentang nama-nama yang akan mereka berikan, bayangan Damar kembali menghantui pikirannya. "Tiara, kamu kenapa?" tanya Arman ketika melihat Tiara terdiam. Ia terpaksa tersenyum. "Oh, tidak ada, sayang. Aku hanya sedikit kelelahan," jawabnya. Dalam hati, ia tahu bahwa ada lebih banyak yang ingin ia ungkapkan, tetapi ia takut akan reaksi suaminya. Malam hari, setelah semua aktivitas seharian, Tiara kembali ke tempat tidurnya. Ia mencoba untuk tidur, tetapi bayangan Damar kembali muncul. Dalam mimpi itu, Damar berbisik, "Aku akan selalu ada untukmu, permaisuriku." Kali ini, mimpi itu terasa berbeda. Tidak hanya indah, tetapi juga membawa ketenangan. Ia merasakan cinta dan pengertian di antara mereka. Ketika bangun keesokan paginya, Tiara melihat ke cermin dan memperhatikan tanda 3 jari di pundaknya. "Apa ini semua nyata?" tanyanya pada diri sendiri. Ia mengingat kata-kata Damar dan pelukan hangat yang ia terima. Meskipun merasa bingung, Tiara tahu ia harus mencari jawaban. Dengan tekad, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat air terjun di dunia nyata, berharap bisa menemukan jawaban tentang Damar dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ia merencanakan perjalanan tersebut dengan Arman, mengaku bahwa ia ingin menikmati waktu bersama sebelum bayi lahir. Di perjalanan menuju air terjun, Tiara merasa cemas dan bersemangat. Dia tahu ini bisa menjadi langkah besar untuk mencari tahu kebenaran. Saat mereka tiba di sana, suasana terasa magis. Air terjun yang mengalir jernih dan indah membuat hati Tiara bergetar. Arman memperhatikan Tiara dengan penuh kasih. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Arman. Tiara mengangguk, tetapi saat melihat air terjun, ia merasakan kehadiran Damar semakin dekat. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke tepi air. Saat itu, suara lembut memanggilnya, "Tiara." Tiara menoleh dan melihat sosok Damar berdiri di tepi air terjun. Ia merasa seolah antara dua dunia lagi, antara kenyataan dan mimpi. Damar tersenyum, dan tanpa berpikir panjang, Tiara melangkah maju, membiarkan air terjun membasahi kakinya. "Kenapa kamu datang?" tanya Tiara. Suaranya bergetar. Damar mendekat, "Karena aku tidak bisa mengabaikan kita. Apa yang kita miliki sangat berarti." Tiara merasakan konflik dalam hatinya. Di satu sisi, ia tahu Arman adalah suaminya, yang mencintainya dengan tulus. Di sisi lain, Damar adalah cinta yang tidak bisa ia lupakan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, merasa terjepit di antara dua cinta. Damar menjawab, "Kamu tidak perlu memilih, cintamu tidak akan hilang. Semua ini akan membawa kamu ke jalan yang benar." Ketika Tiara terbangun di rumah, ia merasa lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk mengungkapkan semua yang terjadi kepada Arman. Meskipun ia takut akan reaksi suaminya, tetapi ia menyadari bahwa kejujuran adalah yang terbaik untuk hubungan mereka. Di malam yang tenang, Tiara duduk bersama Arman, mengumpulkan keberaniannya. "Sayang, ada yang ingin aku ceritakan padamu." Dan disitulah, kisah Tiara tentang mimpinya, cinta yang tidak terduga, dan perjalanan yang penuh makna akan dimulai, menantikan jawaban dan harapan yang baru.
Saat Tiara akhirnya mengambil langkah untuk mengungkapkan semua yang dialaminya kepada Arman, ia merasa beban di dadanya perlahan terangkat. Keberaniannya untuk berbicara bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga langkah menuju penyembuhan. Dalam perjalanan ini, Tiara menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu harus terpisah dari kenangan masa lalu, melainkan bisa menjadi jembatan untuk memahami masa depan. Dengan keyakinan baru dan harapan yang tumbuh, Tiara menatap masa depan dengan optimisme. Dalam setiap aliran air di air terjun, ia melihat bukan hanya kenangan, tetapi juga sebuah awal yang baru, di mana cinta dan kebahagiaan saling bersatu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Sunyi malam tanpa suara, angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari.